tak terbayangkan oleh siapapun, nama Abdurrahman Wahid bakal terpilih menjadi presiden. Digambarkan oleh Greg Barton dalam bukunya berjudul Biografis Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama itu terpilih sebagai orang nomor 1 RI secara mengejutkan. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden pun dibumbui drama panjang yang menyeret sejumlah nama besar seperti B.J. Habibie hingga Megawati Soekarno Putri. Inilah detik-detik lahirnya pemimpin besar yang hingga kini namanya tak pernah mati, Abdurrahman Wahid. Seisi ruangan sidang terkejut ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, lembaga tertinggi negara saat itu, menyatakan mosi tidak percaya terhadap B.J. Habibie. Habibie, presiden di masa transisi Orde Baru ke Reformasi, mendapat serangan dari hampir seluruh anggota MPR kala itu. Laporan pertanggungjawabannya dimentahkan. Penolakan itu membuat Habibie mengurungkan niatnya maju sebagai presiden RI lagi. Rabu tanggal 20 Oktober 1999, sesaat sebelum sidang umum MPR digelar, Habibie mengumumkan keputusannya yang menggegerkan itu, mundur dari arena pencalonan. Praktis, gelanggang pemilihan presiden menjadi milik berdua, antara Gus Dur yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Megawati Soekarno Putri yang memimpin PDI Perjuangan. Banyak pihak mengira pertarungan akan dimenangkan oleh Megawati. Sebabnya, selain suara PDIP yang lebih besar dari PKB di pemilu, kondisi fisik Gus Dur ketika itu sudah payah. Saat itu, PKB mendapat kurang dari 30% suara di pemilu, sedangkan PDIP memenangkan lebih dari sepertiga suara total. Ketika pemilihan pun, Gus Dur tidak bisa melihat, untuk berjalan pun sulit. Selain itu, setahun sebelumnya, ia baru sembuh dari serangan stroke. Namun pemilihan terus berjalan, menghadapkan Gus Dur dan Megawati. Saat awal perhitungan suara, seolah Megawati bakal unggul. Namun, ketika proses perhitungan sudah berjalan 2/3, masing-masing mengumpulkan 250 suara. Selanjutnya, tampak suara Gus Dur terus merangkak naik, kian jauh meninggalkan Megawati. Jalannya penghitungan suara pun berlangsung amat tegang. Akhirnya, tak disangka, Gus Dur berhasil unggul dengan mengantongi 373 suara, 60 suara lebih banyak dari Megawati. Mengetahui dirinya gagal, Megawati berjalan menghampiri Gus Dur. Dia meletakkan tangannya ke pundak pria tersebut. Digambarkan Greg Barton, Megawati tampak tenang tanpa menunjukkan perasaannya. Dia terlihat menerima kekalahan dengan anggun. Sudut-sudut bibir Megawati bergetar kecil, namun matanya yang membasah menunjukkan keterkejutannya yang dalam. Di tengah keriuhan itu, Gus Dur masih bisa tenang dan santai. Sementara istri Gus Dur, yaitu Sinta Nuriyah, dan putrinya Yeni Wahid, juga berdiri tenang di sisi Megawati. Wajah keduanya hampir dapat menyimpan rasa terkejut dengan sempurna. Masih dalam suasana ingar-bingar dan sorak-sorai, Gus Dur dibantu berdiri dan dibimbing ke podium. Tak ada yang mengira Gus Dur yang akhirnya naik ke tampuk kekuasaan tertinggi negeri. Bahkan malam hari sebelumnya, orang-orang yang ditunjuk sebagai ajudan hanya berlatih mempersiapkan kalau Megawati atau Habibie terpilih sebagai presiden. Orang-orang itu tak mempersiapkan diri seandainya Gus Dur yang keluar sebagai pemenang. Berita mengejutkan ini pun tersiar ke seluruh penjuru negeri juga dunia. 2 hari usai momen bersejarah itu, sampul depan majalah The Economist memuat potret Gus Dur di samping judul dengan huruf tebal berwarna kuning, berbunyi, "Astaga, Gus Dur yang terpilih, Presiden Indonesia baru yang mengejutkan."